Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ibrahim dari Departemen Pendidikan Seni Rupa. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang sudah disampaikan juga dalam presentasi. Namun di sini kita ambil beberapa poin untuk penjelasan. Tema yang diangkat adalah seni dan Islam menurut sudut pandang para ahli berbasis Al-Quran dan hadis. Karena bahan bacaan yang begitu kurang ya, baik di media internet maupun di buku-buku cetak yang membahas seni dan Islam itu sangat sedikit, dan kebetulan saya juga kekurangan buku bacaan itu dan sangat susah untuk mencari di internet ya. Mungkin kalau artikel atau apa itu masih ada, cuman yang berbentuk buku atau e-book itu sangat sulit untuk didapatkan. Baik, kita lanjut ke materi. Baik, mari kita lanjutkan ke materi. Materi yang akan saya paparkan itu tentang perspektif seni menurut Islam. Karena banyak sekali penuturan dari para ahli, baik dari ahli agama dan ahli seni. Dan ahli seni salah satunya Galdana Wargadinata dalam sastra kontemporer. Terus di ahli agama banyak juga penuturan dari Ismail Rajab Al-Faruqi dan Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Itu banyak sekali. Lalu dari Al-Quran dan hadis banyak juga yang di situ menjelaskan tentang bagaimana sih seni di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang selama ini kita tahu bahwa Islam itu agama yang indah dan selalu menyukai keindahan. Mungkin dalam hadis yang ada beberapa yang memperbolehkan ya, ada dua golongan gitu dari ulama juga. Ada yang memperbolehkan seni dan sejenisnya, ada juga yang tidak memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan mungkin salah satunya ya karena umat-umat di zaman dahulu banyak menjadikan patung, lukisan ataupun karya seni itu sebagai sesembahan. Karena pada dasarnya banyak juga yang pada umat-umat sebelumnya ya, semacam pada umat Nabi Sulaiman juga itu banyak menciptakan patung-patung, dan bahkan Nabi Musa di zaman Mesir kuno. Tapi pada saat itu tidak menjadikan patung itu dan sejenisnya karya seni jenisnya itu bukan sebagai sesembahan. Dalam hadis salah satunya riwayat Bukhari Muslim, sungguhnya orang yang membuat lukisan ini akan disiksa di hari kiamat nanti, lalu diperintahkan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan itu. Terus dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, patung-patung ini apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 52. Dalam ayat dan hadis tersebut sangat jelas larangan pembuatan patung dan sejenisnya, yang mana pada saat itu keberadaan patung-patung dan lukisan mungkin di situ banyak dijadikan sesembahan atau perbuatan syirik gitu, menyekutukan Allah. Jadi menyembah selain Allah gitu. Apa yang mereka buat, karena
sebenarnya ada dua golongan yang tadi. Ada juga yang berperspektifnya itu memisahkan antara seni dan agama. Itu pernah saya terima juga materi itu dari salah satu dosennya, tapi itu tidak menjadikan sebuah patokan karena itu tergantung keyakinan masing-masing. Karena pada prakteknya penyebaran agama Islam pun pada saat ini ataupun di masa lalu itu banyak mempergunakan seni untuk media dakwah. Salah satunya yang terjadi pada wayang di zaman para wali. Di dalam salah satu buku juga banyak diceritakan. Salah satunya yang saya temukan itu di buku Estetika Jalinan Subjek dan Objek dan Nilai, pada halaman 66, bagian F, benturan estetis dalam diri. Ini mengisahkan bagaimana seorang seniman dan banyak karya seni di era peralihan antara kebudayaan Hindu Buddha di era Majapahit lalu ke era Islam, di mana penyebaran agama Islam dilakukan oleh para wali. Kendati begitu, banyak juga yang menjadikan semacam akulturasi antara Islam dan wayang itu. Karena nilai-nilai Mahabharata dan Ramayana dari Hindu itu sangat terkandung di dalam pewayangan itu. Namun sebagai objek estetis yang sepenuhnya berasal nilai estetis Islam, jadi artefak tersebut itu tidak Islami sebenarnya. Salah satunya wayang gitu. Demikiannya wayang juga membentuk akulturasi di mana banyak perubahan yang terjadi pada wayang kulit. Seperti ada goresan di leher, itu menandakan telah disembelih, dan pembentukannya lebih tidak menyerupai kemiripannya dengan makhluk hidup manusia gitu. Jadi banyak perubahan yang terjadi pada saat itu untuk mempermudah penyebaran agama Islam pada era Wali Songo. Jadi sebenarnya dalam agama Islam itu tidak memberikan atau mengelompokkan sebuah pemahaman atau teori dan ajaran yang spesifik dan rinci tentang seni dengan bentuk-bentuk tuturannya, sehingga belum memiliki kaidah atau batasan-batasan tentang seni itu sendiri, khususnya dalam Islam. Lalu jadi seni sebagai bahasa universal diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengajak berbuat baik gitu, arah yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan tercela atau mungkar, serta membangun kehidupan dan keberadaban yang bermoral gitu. Mungkin bisa jadi seni itu sebagai media untuk menumbuhkan perasaan halus, keindahan, dan dapat mengembangkan kebenaran menuju keseimbangan material spiritual. Dan demikian juga seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta dapat memberikan kepuasan secara fisik dan psikis. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini bagaimana posisi seni itu tidak dijadikan lagi sebagai suatu hal yang disembah-sembah ataupun jadi sebuah peribadatan, karena disiplin ilmu yang berbeda. Seperti itu. Mungkin lebih jauhnya teman-teman bisa nyari tahu lebih lagi dibanding yang saya tahu dari pemaparan yang saya lakukan.
Dalam buku usul fikih juga dijelaskan, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Begitu juga yang saya lakukan, saya banyak membaca buku dan bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu daripada saya, jadi kawan-kawan bisa lebih mencari tahu lagi apa-apa yang tidak bisa